Minasan, kali ini kita lanjut ke chapter 94 Record of Ragnarok dengan judul Puncak dari Sebuah Pedang. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Isami Kondo yang menangis ketika melihat Okita Soji seolah memiliki sayap seperti elang dengan teknik layang-layang melintasi surga. Heisuke dan Shinpanchi menanyakan, apa maksudnya layang-layang melintasi surga? Isami Kondo tersenyum meskipun air matanya terus membasahi pipi. Ia menjelaskan, layang-layang yang terbang tinggi dan akhirnya kembali ke surga. Semua makhluk mengikuti tatanan alam. Mereka mewakili cara menikmati kebebasan yang tidak terkendali. Isami Kondo bahkan mengingat ayah angkatnya, yaitu Kondo Shusuke yang menjadi kepala keluarga generasi ketiga. Beliau selalu menggunakan kata-kata itu sebagai cita-cita utama gaya berpedang Tennen Rishin. Isami Kondo tampak bangga melihat Okita akhirnya telah mencapai puncaknya. Tidak ada orang lain yang pernah mencapai kondisi pikiran yang seperti itu. Kita pun diperlihatkan Okita Soji yang spam skill ke segala arah untuk menebas Susanoo, mulai dari gerakan awan, Kyukumo, 5 elemen, Gogyu, burung walet, Tsubameka, dan putaran goncangan, Sharin, membuat Susanoo sampai kesusahan. Ia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Rasanya seperti terdorong oleh rangkaian gelombang salju. Namun, Susanoo tampak tersenyum. Menurutnya, Okita Soji memanglah yang terbaik dari semuanya. Susanoo kini berputar untuk menebas sekaligus memblokir serangan Okita. Tapi Okita dengan cepat sudah berada di tempat dan jarak yang berbeda. Okita lalu memperlihatkan kuda-kudanya dengan berbicara pada Susanoo bahwa Susanoo telah membimbingnya sampai ke puncak ini. Okita sangat berterima kasih padanya. Shinpanchi dan Hajime Saito tampak bersemangat melihat serangan beruntun 3 langkah. Isami Kondo pun ikut berkomentar, itu bukan hanya serangan beruntun 3 langkah. Ketika Okita telah menerjang Susanoo, Ichimatsu pun berteriak, "Majulah Soji Senpai!" Ternyata, serangan pamungkas yang dilepaskan di akhir serangan beruntun itu terus-menerus melampaui kecepatan para dewa dan melampaui umat manusia lainnya. Dengan kata lain, Okita Soji telah melampaui batas kemampuan manusia dan juga dewa. Gerakan 1, Okita seakan menusuk Susanoo. Di saat Susanoo menepis pedang Okita, lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, Okita lantas mengaktifkan gerakan kedua, yaitu menebas bagian dada Susanoo dengan sangat cepat. Kini ia telah berada di belakang tubuh Susanoo. Ketika Susanoo mengintip posisi Okita, ia kemudian terkejut melihat Okita dengan aura birunya yang seakan menjadi burung elang. Dan inilah dia gerakan ketiga, Onisume Sandanzuki atau tusukan cakar iblis level 3. Kedua katana mereka pun saling beradu. Siapa sangka Okita mampu mendorong katana serta tubuh Susanoo. Terlihat mulai ada retakan di katana milik Susanoo. Saat itu pula, Susanoo mengerahkan seluruh kekuatannya dan terus berteriak. Pada akhir benturan katana itu, keduanya pun kini saling terdorong menjauh. Siapakah yang menang, Minasan? Semua orang lantas terbelalak sampai tak bisa berkata apa-apa. Kita pun diperlihatkan aura dari Okita yang perlahan mulai menghilang. Dalam sekejap mata, ternyata Onigo berhasil menebas Susanoo dan juga senjata ilahinya. Wah, gokil! Katana Ame no Murakumo yang hebat itu bahkan dihancurkan. Apakah ini adalah kekalahan Susanoo, Minasan? Kita pun diperlihatkan Susanoo yang kesakitan sampai memuntahkan darah. Suara keriuhan penonton dari umat manusia pun menggema di seluruh Valhalla. Baik itu seluruh anggota Shinsengumi, Ichimatsu, Brunhilde, dan Gold. Ya, meskipun penempa katana Ame no Murakumo dari pihak manusia tidak menyangka jika Okita berhasil menghancurkan pedang buatannya. Sementara sebagai ayah Susanoo, Izanagi sangat terkejut sampai berdiri dari kursinya.
Begitupun dengan Amaterasu dan Tsukuyomi yang tidak menyangka Susanoo dikalahkan. Semua orang yang ada di arena saat ini mengharapkan kemenangan Okita Shoji. Tapi ada satu orang yang memiliki firasat buruk. Tidak lain dia adalah Okita Shoji sendiri. Ia sangat terkejut menatap Susanoo yang masih tegap berdiri meskipun telah digempur oleh teknik pedang yang ia miliki. Susanoo lantas menatap tangannya yang dipenuhi darah miliknya. Ia seakan baru menyadari jika pertarungan ini nyata. Kita pun diperlihatkan Susanoo dengan penampilan compang-camping. Ia sedang menatap cermin di mana Okita telah batuk darah dan masih terus menorehkan tintanya di atas kertas. Susanoo merasakan perasaan itu. Meskipun Okita tidak bisa lagi mengayunkan pedang, dia tidak pernah menyerah pada pedangnya. Susanoo lantas menjatuhkan pedangnya ke tanah. Ia tampak takjub, ini seni berpedang yang sesungguhnya. Susanoo pun menaikkan kedua tangannya ke atas dan tersenyum. Ia berterima kasih karena akhirnya bisa sampai di sini. Namun Okita tampak terkejut melihat reaksi itu. Para penonton di pihak manusia berhenti bersorak-sorai dan mulai khawatir. Mereka mempertanyakan apa yang terjadi. Apakah Susanoo melakukan pose menyerah? Berbeda dengan si paling seni dari pihak manusia, mereka justru bersemangat melihat Susanoo yang sungguh mencerminkan keilahian sepenuhnya. Ia tidak bisa merasakan kelemahan padanya. Kedua tangan Susanoo seperti mengisyaratkan doa. Dewa pedang yang menyatukan tangannya satu di atas lainnya lalu mengayunkannya ke arah langit. Perlahan-lahan mengambil posisi setinggi mata. Sosok dengan pedang yang telah hilang darinya kini memegangnya dengan lembut. Wah, apa-apaan ini minasan? Apakah Susanoo mampu menyerang atau bahkan mengalahkan Okita Shoji hanya bermodalkan pedang imajinasi? Susanoo kemudian mengacungkan pedang yang tidak terlihat itu ke atas langit dan menebasnya sekuat tenaga. Sontak, Okita Shoji sangat terkejut melihatnya serta dengan cepat langsung menghindar. Semua orang lantas terkejut melihat apa yang terjadi. Hal ini dimulai dari seseorang yang terus mencintai pedang, sebuah keajaiban. Kemudian, Okita merasakan ada sesuatu yang aneh pada lengan kiri dan paha kirinya. Keseimbangannya pun terganggu hingga membuatnya tersungkur. Tiba-tiba saja, tangan kiri dan juga paha kirinya terpelintir hingga mematahkan tulangnya. Waduh, gila, ngilu banget ya. Bagaimana bisa bagian dalam tubuh Okita juga ikut rusak? Aura dari dalam tubuh Susanoo pun terpancar keluar. Ia sangat bersemangat. Akhirnya ia bisa mencapai puncak pedangnya sendiri. Satu yang tidak tertandingi, satu tempat di mana kau tidak akan memikirkan apapun lagi. Satu tanpa alat apapun. Energi pun keluar pada kedua tangan Susanoo, membuat Okita sangat terkejut melihatnya. Dan inilah dia, pedang tanpa armor. Kita diperlihatkan Susanoo yang memegang pedang tak kasat mata, namun memiliki wujud dari energi yang ia salurkan sendiri. Nah minasan, bagaimana pula penjelasan dari tubuh sebelah kiri Okita yang tiba-tiba patah ya? Apakah itu adalah efek dari serangan Susanoo? Atau justru karena overheat saking lincahnya ia bergerak? Apakah Volun Okita mampu menyembuhkannya? Ataukah justru ini akan menjadi titik balik kekalahan Okita? Seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Okita telah dikeluarkan. Lantas sekarang giliran Susanoo yang bersiap mengeluarkan kekuatan sejatinya. Sampai di sini belum ketebak siapa yang akan menang ya minasan? Ya, kita tunggu saja chapter berikutnya rilis bulan depan. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Dah.